apa-apa. Aku izin merecord ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Pun. wabarakatuh. Perkenal- Perkenalkan, nama saya Syadi Syihokara Avanin dengan NIM 2404207 dari Prodi Pendidikan Bahasa Korea Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, hari ini aku bakal sharing nih tentang gimana sih cara kita sebagai mahasiswa menerapkan akhlak Rasulullah. Nah, aku sebelumnya mau disclaimer dulu ya, teman-teman. Kita ini sharing, jadi kalau misalkan ada kurang-kurang boleh menanggapi, atau misalkan ada mau nanya juga boleh. Nah, yang pertama tuh kejujuran. Kita sebagai mahasiswa, kita harus jujur ya. Terus jujur itu adalah fondasi utama dalam setiap aspek kehidupan. Kita sebagai mahasiswa tentunya banyak ngerjain tugas, ujian dan lain-lain tuh jangan sampai kita plagiat atau nyontek atau gimana ya. Jadi kita kita harus percaya sama diri kita buat mengerjakan semua tugas-tugas itu, dan kita harus percaya sama proses belajar kita yang kita jalani gitu. Jangan nyontek lah intinya gitu. Terus yang selanjutnya kita ada sikap sabar. Gimana sih caranya gitu kan, di perkuliahan tuh seringkali banyak ujian sama tantangannya. Rasulullah SAW mengajarkan kita buat bersabar menghadapi semua masalah dan kesulitan. Sabar bukan eh, cuma waktu menghadapi ujian aja, tapi juga saat berinteraksi dengan teman-teman seangkatan, sekelas, mungkin dengan dosen juga ya. Terus selanjutnya kita harus berusaha untuk bersikap ramah dan sopan. Dalam berkomunikasi dengan dosen atau teman, kita harus ramah ya, dan juga harus menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan di kampus. Terus ada menolong sesama. Menolong sesama itu adalah akhlak yang sangat dianjurkan. Karena karena dengan itu kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau sekedar membantu teman yang kesulitan dalam belajar gitu. Setelah itu tindakan kecil yang dapat memberikan dampak yang besar, tidak hanya bagi mereka yang kita bantu, tapi juga bagi diri kita sendiri. Misalkan kita ngajarin teman tuh berarti sama aja kan kita kayak belajar ulang dari materi yang udah diajarin sama dosen. Terus disiplin waktu juga penting buat kita perhatiin. Kita harus menghargai waktu orang lain. Terus menghargai waktu itu adalah cerminan dari akhlak kita. Tepat waktu dalam menghadiri kuliah dan menyelesaikan tugas itu menunjukkan rasa tanggung jawab kita dan komitmen kita terhadap pendidikan. Kita hidup di masyarakat yang beragam, maka sudah selayaknya kita menghormati perbedaan ya. Kita harus menghargai satu sama lain, terus pendapat dan latar belakang tuh menciptakan suasana kampus yang harmonis gitu. Jadi perbedaan itu gimana sih caranya perbedaan itu bisa jadi bersatu dan harmonis. Terus yang terakhir, kita harus aktif dalam berbagai ilmu. Diskusi dan kelompok belajar adalah cara yang paling efektif untuk saling membantu. Eh, Terus berbagi pengetahuan. Kita tidak hanya belajar lebih baik, tapi juga mempererat tali persaudaraan di antara kita dan teman-teman kita semuanya. Teman-teman, dengan menerapkan akhlak Rasulullah SAW ini, kita bisa menciptakan lingkungan kampus yang lebih baik dan harmonis. Semoga kita semua dapat menjadi mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga berakhlak mulia. Nah, itu aja sih yang bisa aku sampaikan buat materinya. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan, boleh. Atau mau menanggapi juga boleh. Kita mulai diskusi. Boleh, Fasya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, izin bertanya ya. Dari tadi kan kita dibilang kalau kita tuh harus selalu sabar dalam menghadapi apapun gitu ya. Seperti yang kita tahu kan kalau kuliah tuh pasti bentukan orang tuh beda-beda ya dari segi sikap dan yang lainnya gitu. Umi, ingin nanya dong, cara kita biar sabar selalu gitu menghadapi orang-orang kan katanya biar tidak memutuskan tali silaturahmi. Padahal kitanya udah baik tapi orang kayak gitu. Gimana ya Umi? Tolong bantu jawab ya Umi. Soalnya saya bukan tipikal orang yang mudah sabar gitu Umi. Makasih Umi.
Mungkin kalau masalah sabar, supaya tidak emosi kita tidak terpancing gitu ya. Misalkan dia orang yang kita nggak suka nih, atau misalkan dianya kayak malesin lah gitu, mending menghindar dulu sih. Kalau aku kayak menghindar dulu, nunggu mood akunya bagus gitu buat ngeladenin dia yang kurang gitu, yang malesin lah pokoknya gitu. Kalau aku sih lebih milih buat menghindar dulu sebentar, mungkin sampai mood akunya bagus, jadi nggak emosi waktu ngadepin orang kayak dia gitu. Terjawab nggak? Terjawab Umi, tapi kan ya Umi tahu lah, pasti Umi juga kan sama-sama ngerti ya. Banyak orang-orang yang kalau dibaikin tuh tetap jahat lagi sama kita gitu Umi. Menurut Umi gimana kalau kita ngindar terus kan orang pasti mikirnya apa sih ngindarin masalah mulu. Gimana ya Umi caranya ya Umi? Kalau gitu kan yang penting kitanya udah bersikap baik gitu. Kita juga nggak bisa ngontrol orang buat gimana sih dia harus bersikap ke kita gitu. Ya udah terima aja, bersyukur, kalau disyukurin tuh ya semuanya tuh bakal jadi ya udah gitu, kita bakal ikhlas. Kalau misalkan lagi emosi juga istighfar gitu. Ya kayak gitu sih Umi. cukup sih kalau kataku. Makasih ya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi Pak yang mau bertanya atau menanggapi atau apa? Umi, aku mau nanya dong, Umi. Apa? Alat kamu. Boleh, boleh, Boleh nanya gak, Umi? boleh. Kan tadi ada poin yang harus tolong menolong gitu kan. Katanya harus saling membantu sesama mahasiswa. Kalau teman yang dibantunya gak minta diajarin tapi minta nyontek gimana, Umi? Kalau gitu Mohon jawabannya, Umi. janganlah, jangan dikasih contekan. Itu nanti yang ruginya kamu sendiri. Kalau kata aku mending ajak aja buat kayak ya udah yuk kerjain bareng-bareng aja gitu. Aku juga belum, padahal kamu udah kan. Kalau aku nggak mau ngerjain bareng gimana, Umi? Ya udahlah, pulang. Please jawabannya, Umi. Atau bilangin aja kalau nyontek, kalau kamu mau nyontek aku keberatan, gak bisa. Kasih aja mungkin referensi yang bisa kamu kasih gitu. Atau contoh yang itu yang kamu ngerti, atau ya kamu jelasin aja gitu langsung kayak gini gini gini, aku gak mau ngasih contekan gitu, Begitu karena ya, kalau nyontek makasih. juga yang ruginya kan dia kan. Hmm, kalau tidak ada, sekian dari saya, terima kasih udah mau join, semoga materi ini bermanfaat, maaf banyak kurangnya ya teman-teman. Hmm, semoga hal yang aku sampaikan sama teman-teman bisa diterapin. Semangat terus kuliahnya. Jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih Umi wabarakatuh. materi